Terima kasih, bertemu lagi dengan saya di pertemuan ke-7 Matematika Diskrit. Kita ulang sedikit tentang graf. Jadi pertemuan 7 ini masih sama dengan pertemuannya ke-6, yaitu tentang graf. Jadi graf menurut lintasannya adalah traversable. Ada graf yang semua unsur-unsurnya dapat melalui masing-masing sekali, atau graf yang dapat digambar tanpa penanya diangkat. Jadi kita bisa lihat di sini dari A ke titik ini, kemudian ke B, ke 4, ke titik ini dan sebagainya dan seterusnya tanpa diangkat. Nah, ini adalah traversable graph, dimana ada teori Euler di situ. Semua graf terhubung dan mempunyai titik ganjil maksimum 2 adalah disebut dengan traversable graph. Jadi traversable graph itu lintasannya selalu dimulai dari titik ganjil pertama A dan diakhiri pada titik ganjil kedua B. Ya. Eulerian graph adalah graf yang semua rusuknya dapat dilalui masing-masing sekali dan memiliki lintasan tertutup. Artinya titik awal sama dengan titik akhir. Jadi kalau diawali dari A, maka dia muter dan dia akan kembali ke titik A lagi. Kemudian teori Euler adalah sebuah graf dengan semua titik genap, maka graf tersebut mempunyai lintasan Euler. Graf Euler dapat digambarkan tanpa angkat pena, maka Euler graph juga merupakan traversable graph. Ada Hamiltonian graph, adalah graf yang semua titiknya dapat dilalui masing-masing sekali dan mempunyai lintasan tertutup. Jadi masing-masing sekali dan mempunyai lintasan tertutup. Jadi nggak ada yang open, jadi semua kesambung dan tertutup. Kemudian ada dari sisi koneksivitasnya, hubungan atau lintasan antar titik dalam sebuah graf dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu adalah walk, ada lintasan dari satu titik ke titik yang lain, misalkan dari Jakarta ke Jagorawi, Bogor. Ya. Ada close walk ini berarti masih open. Ya, kalau walk aja itu masih open karena Jakarta, Jagorawi, Bogor selesai. Artinya masih terbuka, Jakarta dan Bogornya tidak tersambung lagi. Kemudian close walk adalah walk yang titik awal sama dengan titik akhir. Jadi kalau dari Jakarta, Jagorawi, Bogor, Depok, Jakarta lagi, itu adalah close walk. Kemudian trail adalah walk yang semua rusuknya berlainan. Artinya yang diperhatikan adalah lintasannya. Misalkan Jakarta, Cikampek, Purwakarta, kemudian nanti akan kembali lagi ke Cirebon misalkan. Nah, monggo aja. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pet. Pet itu adalah walk yang semua titiknya berlainan. Artinya yang diperhatikan adalah lintasannya. Ya. Cycle adalah pet yang tertutup, jadi titik awal sama dengan titik akhir. Ya. Tadi ini adalah GERD. GERD itu adalah cycle terpendek dari cycle-cycle yang dimiliki oleh sebuah graf. Graf di atas mempunyai graf cycle, tapi ada satu yang terpendek, yaitu C, G, F, C. Ya. Jadi C kembali lagi ke C, dan yang terpendek. Dan ini cuma 3, yang lainnya pasti lebih dari 4. Ya. Kemudian circumference, ada cycle terpanjang dari cycle-cycle yang dimiliki oleh sebuah graf. Dari gambar GERD di atas adalah circumference. Ya. Kemudian misalkan A, B, C, G, F, E, D, A, itu adalah circumference dengan panjang sama dengan 7 yang memiliki 7 rusuk. Ya. Oke, kemudian berkaitan dengan masalah jarak. Dalam sebuah graf perlu diketahui yang berkaitan dengan jarak penting, antara lain untuk menentukan jari-jari, diameter, sentral, dan pusat graf. Jarak antara dua titik adalah walk, yang semua titiknya berlainan dan mempunyai lintasan terpendek.
Contohnya, dapat dibuat banyak walk yang semua titiknya berlainan antara Jakarta Bogor, yaitu bisa melalui Jakarta Jagorawi Bogor, bisa melalui Jakarta Tangerang Bogor, bisa melalui Jakarta Depok Bogor, melalui Jakarta Parung Bogor, dan seterusnya. Ya. Dari contoh lintasan-lintasan di atas yang disebut jarak adalah lintasan Jakarta Jagorawi Bogor, karena di sini adalah yang terpendek. Ya, mesti diukur lagi ya, Jakartanya dari mana dan Bogornya dari mana nih. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan jarak, yaitu eksentrisitas suatu titik adalah jarak terpanjang suatu titik terhadap semua titik dalam sebuah graf. Misalkan A dari A ke B ini ada 1, A ke C 1, ya. A ke C 1, A ke F misalkan 1, 2 ya, 2 ya. A ke D 2, A ke H 4. Jadi eksentrisitasnya adalah jarak terpanjangnya adalah dari A ke H, ya. Pusat graf adalah ada timbunan titik-titik yang nilai eksentrisitasnya sama dengan jari-jarinya. Dari contoh di atas, pusat grafnya adalah mana nih? Adalah F, karena F ke semua titik itu adalah 2. F ke A 2, F ke C 2, F ke B 1 ya di sini. Tapi ke ujung-ujungnya ada 2. Ya. Oke. Ada jari-jari. Jari-jari graf adalah eksentrisitas titik yang terkecil dalam sebuah graf. Ya. Jumlah edge atau garis A ini ada berapa? Ya. A ini ada paling tinggi 4, B paling tinggi 3, ya. C 4, D 4, jadi jari-jari R-nya adalah 2, yang paling kecil. Kemudian diameter graf adalah graf eksentrisitas dengan titik yang terbesar. Jadi sama dengan tadi, cuma diambil yang terbesar. Titik sentral graf adalah titik-titik simbol yang nilai eksentrisitasnya sama dengan nilai jari-jari. Kemudian ada derajatnya dan sebagainya. Oke. Demikian pertemuan ke-7 dari mata kuliah Matematika Diskrit. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.